Sejarah Revolusi Indonesia berawal saat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut menandai bahwa Indonesia memiliki kekayaannya sendiri yang diakui sama seperti negara-negara merdeka lainnya. Namun, Belanda ingin kembali ke Indonesia, padahal Indonesia baru saja terbebas dari penjajahan Jepang. Belanda kembali ke Indonesia tepat pada saat Indonesia merdeka di tahun 1945. Saat kembali, Belanda juga meminta bantuan ke negara-negara sahabatnya untuk membersihkan sisa-sisa pemberontakan dan penjajahan Jepang. Ternyata pada saat waktu menunjukkan pukul 8 pagi atau 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi dimulai, Bung Karno sakit dan ia masih terbaring nyenyak di kamar rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini. Soekarno ternyata terkena gejala malaria tertiana. Suhu badannya tinggi dan begitu lelah setelah bergadang bersama para sahabatnya untuk menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Bung Karno pun segera ditangani oleh sahabatnya, yaitu Dr. Soeharto. Setelah diperiksa, Soekarno kembali beristirahat. Pada pukul 9 pagi, Bung Karno terbangun. Ia bangkit dan segera berpakaian rapi putih-putih dan langsung menemui sahabatnya, Bung Hatta. Bertepatan pada 10 pagi, keduanya mulai memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumahnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah upacara selesai, Bung Karno kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya. Rupanya beliau masih meriang. Dengan mempertahankan kemerdekaan ternyata tidak mudah. Revolusi sempat mengalami kemunduran karena serangan Belanda melalui agresi militer. Serangan ini membuat banyak wilayah Indonesia kembali jatuh ke tangan Belanda. Di dalam negeri pun terjadi perbedaan pendapat. Ada yang ingin berjuang melalui diplomasi dan ada juga ingin terus berperang. Perbedaan ini membuat persatuan bangsa sempat retak. Walaupun begitu, semangat juang rakyat Indonesia tidak pernah padam. Justru dari masa-masa sulit inilah bangsa kita terus bangkit hingga akhirnya bisa mempertahankan kemerdekaannya sepenuhnya. Revolusi Indonesia ternyata tidak hanya berdampak bagi bangsa kita sendiri. Perjuangan ini memberi inspirasi bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk bangkit melawan penjajahan. Indonesia menunjukkan bahwa negara baru merdeka pun mampu menjadi penengah dunia melalui Konferensi Asia Afrika. Pertemuan ini berhasil mengurangi ketegangan perang dingin dan menumbuhkan semangat anti penjajahan di banyak negara. Inilah dampak negatif revolusi Indonesia dan dampak positif revolusi Indonesia.